Kalau Bapak ketemu orang-orang ahli thariqah, ahli tasawuf, Bapak membincangkan dunia itu membatalkan sirinya iktikaf. Jadi kalau sudah iktikaf, kalau bisa jangan ngomong dunia. Sementara di off dulu HP-nya. Kata ulama-ulama, ini yang istimewa 27. Mulai nanti malam tidur dulu. Nanti 27 baru mau zikiran serius, mau ngejar Lailatul Qadar. Saya beritahu Pak, itu kayak begini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah memberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Kita dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan seluruh rangkaian ibadah di dalamnya. Pada kesempatan ini kita khusus akan membahas tentang amaliyah asrul awakhir, berkaitan dengan kita sudah masuk di 10 terakhir Ramadan, tanggal 20, besok kita akan masuk ke di 10 terakhir. Sudah semestinya kita mereview kembali capaian Ramadan kita sebelum kita meletakkan pijakan kita untuk menjadi lebih serius lagi di 10 terakhir Ramadan. Untuk melihat sejauh mana Ramadan kita ini berada on the right track, kita perlu melihat dari tujuannya. Para pendidik, para pemrogram itu selalu membuat monitoring di dalam aktivitas pendidikan dan programnya. Maka jika Ramadan ini adalah pelatihan besar, tarbiyah ruhaniyah yang dihadirkan Allah, seharusnya kita juga melakukan monitoring setelah kita melalui 2/3 dari perjalanan tarbiyah ruhaniyah ini. Cara mengukurnya adalah diukur dari tujuannya. Sejauh mana tujuan itu mampu kita dekati. Jika kita melihat apa tujuan Ramadan, maka kita harus kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka tujuan akhir Ramadan ini adalah membentuk pribadi yang muttaqin, menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Takwa personalitas ideal yang merupakan derajat ruhaniyah terakhir yang makom nihayah mala nihayatalah, makom akhir yang sudah tidak ada akhir lagi. Di bawahnya, apa di atasnya, makom akhir yang tidak ada batasnya. Takwa biasa diartikan imtithalu awamirihi wa jitnabu nawahihi, kemampuan untuk menunaikan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Tapi takwa juga diartikan sebagai rasa takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah itu berbeda dengan takut pada selain Allah. Kalau takut kepada selain Allah itu membuat
orang menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah itu menjadikan orang itu terus berusaha mendekat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa semacam inilah yang diharapkan kita miliki untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya Fathur Rabbani memberikan ciri orang takwa itu adalah ketika merasa nikmat di dalam ibadahnya. Kalau orang itu sudah menemukan kenikmatan di dalam sholatnya, dalam zikirnya, dalam tilawatul Qur'annya, maka berarti orang itu memiliki ciri-ciri ketakwaan. Apabila telah hilang rasa malas dalam menunaikan ketaatan kepada Allah, maka orang itu telah memiliki ciri-ciri ketakwaan. Tapi kalau masih memiliki rasa malas, menurut Syekh Abdul Qadir itu masih ada indikasi kemunafikan. Karena orang munafik itu kalau dia sholat, Allah menyebut cirinya adalah qamu kusala. Kalau dia berdiri beribadah kepada Allah itu dengan rasa malas. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Tidak ada keinginan di dalam ibadahnya kecuali untuk dilihat orang lain. Riya. Dan ciri lain, dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Nah, ciri-ciri ini apabila ada di diri kita berarti masih punya persoalan serius kita untuk membersihkan batin kita lebih bersih lagi hingga benar-benar bisa merasakan ketaatan yang sempurna dan merasakan kenikmatan dalam ibadah. Jika kita mencoba melihat ciri yang Allah sebutkan sendiri di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 133-134, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada 3 ciri utama orang takwa yang Allah sebut di dalam ayat ini. Yang pertama adalah dermawan, yang kedua adalah sabar, yang ketiga adalah pemaaf. Dermawan diambil dari penjelasan yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu Allah beri cirinya, dia adalah orang yang senantiasa berderma, memberi, berbagi, baik dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Jadi ciri orang yang Islamnya top level itu adalah kedermawanan. Bukan dari bentuk jenggotnya, bukan dari bentuk pakaian takwa yang tidak pernah dilepas, tapi libasut takwanya, karakter ketakwaannya. Nah, karakter ketakwaan itu yang paling substantif 3, dermawan. Dermawan. Maka siapapun yang paling dermawan di masjid ini, dia memiliki kans paling tinggi ketakwaannya. Ya, paling tinggi ketakwaannya. Kenapa takwa itu kok cirinya dermawan? Orang kalau sudah bisa melepaskan dunia dari hatinya, maka dunia itu tidak nempel di hatinya, maka orang itu namanya zuhud.
Dan kalau orang itu berhasil memisahkan nafsu dari kerakusan terhadap dunia, berhasil menyapih nafsunya dari hubbud dunya, berhasil meletakkan dunia di genggaman tangannya, maka dunia itu akan tampak kecil dan sepele. Dan hanya orang yang memiliki hubbullah, hanya orang yang memiliki cinta ilahiyah lah yang mampu melakukan ini. Selama orang itu tidak memiliki mahabbah fillah, tidak mungkin dia sanggup melepaskan dunia dari hatinya. Pasti dunia menjadi akbaru hammina. Maka dunia yang akan menjadi persoalan besarnya. Dunia begitu lengket sehingga susah dilepas. Maka efeknya orang itu akan menjadi kikir. Maka kikir itu yang dimusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak ada sahabat satupun yang tidak dermawan. Di dalam tradisi akhlak tasawuf ada yang disebut al-ithar, mendahulukan orang lain dalam hal duniawi. Itu juga dalam rangka menempa diri untuk bisa berbagi pada orang lain. Kemampuan berbagi dan berderma menjadi ciri utama dari kemuliaan sahabat. Kenapa Abu Bakar di atas Umar derajatnya? Ketika Umar memberikan 50% dari hartanya untuk perjuangan Islam, dan Umar merasa hari itu dia bisa mengalahkan Abu Bakar dalam ketakwaannya. Betapa tidak terduganya ketika Abu Bakar memberikan 100% dari seluruh hartanya. Hari ini kalau kita mau melihat berapa tingkat ketakwaan kita, coba Bapak hitung berapa persen dari kekayaan Bapak yang sudah dikorbankan untuk agama Allah. Maka kita akan tahu derajat takwa kita. Berapa persen yang sudah Bapak beli akhirat Bapak dengan harta hari ini. Maka tahulah Bapak kapling apa yang Bapak telah beli di akhirat. Rumah RSSS, SSS, atau Bapak sudah membeli rumah mewah di surga. Ditentukan oleh seberapa kedermawanan Bapak dalam hidup ini. Maka itu yang menjadi ciri utama. Semua ulama-ulama kita sangat istimewa dalam persoalan kedermawanan. Sampai-sampai cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, keturunan beliau yang di Mekah hari ini, Sayyid Ahmad Al-Qadiri Al-Makki, waktu dihadirkan di Surabaya di Pondok Al-Fitrah oleh Romo Yai Asrori bin Utsman Al-Ishaqi, beliau menjelaskan bahwa sudah lebih 900 tahun dapur masaknya Syekh Abdul Qadir itu tidak pernah padam untuk memasakkan orang-orang miskin sampai hari ini. Begitu tanggung jawabnya para ulama dulu terhadap sosial, berbagi kepada sesama. Nah, maka dermawan itu menjadi ciri utama. Bisa dibayangkan kalau orang sudah latihan 8 lapar 20 hari, tapi masih tidak sensitif juga dengan tetangganya yang miskin. Malaikat apa tidak bingung? Bisa dibayangkan kalau orang sudah diajari tidak makan dari subuh sampai maghrib 20 hari. Kok masih tidak punya sensitivitas kepada sesama? Kira-kira malaikat apa tidak bingung? Diajari apa lagi orang ini? Diceramai tidak mungkin berubah. Quran hadis tidak mungkin bisa masuk. Diberi rasa lapar saja tidak bisa berempati orang ini kepada orang lain. Kehilangan empati, simpati kepada sesama adalah matinya sisi kemanusiaan kita.
Dan Ramadan hendak menghidupkan dimensi itu. Dan itu menjadi indikasi ketakwaan. Ya. Maka Islam tidak ruwet-ruwet. Ya. Kalau orang sudah dihidupkan sisi kemanusiaannya, rasa simpatinya sudah muncul, empatinya sudah bagus, tidak usah disuruh social trust fund macam-macam, itu sudah bergerak sendiri, Ya, semua akan menanggung yang lain. Lihat Ibrahim bin Adham, ulama besar, sufi besar kita. Ya. Pada saat beliau melihat ada burung yang sayapnya patah dan tidak bisa terbang, beliau amati. Kalau sampai burung ini oleh Allah diberi rizki, padahal dia tidak bisa terbang, maka sejak ini saya tidak akan mencari rizki lagi. Dan betul, tiba-tiba ada burung yang gagah datang, turun dan memberi makan. Kemudian Ibrahim menyatakan, sejak saat ini toko saya akan saya jual. Saya tidak akan lagi berdagang. Kalau burung saja Allah cukupi rizkinya, untuk apa saya bekerja lagi? Lebih baik saya ibadah saja kepada Allah. Ini terdengar oleh seorang guru thariqah, Sirri Saqati. Ya. Beliau juga saudara dan sekaligus gurunya Imam Junaid al-Baghdadi. Sirri Saqati mendatangi Ibrahim bin Adham. Aku dengar kamu memutuskan untuk hanya beribadah kepada Allah dan tidak bekerja. Apa alasanmu? Ibrahim bin Adham mengatakan cerita demikian-demikian. Maka Sirri Saqati mengingatkan, kenapa kamu tidak menjadi burung yang besar dan kuat, yang mencari makanan untuk burung yang lain? Kenapa kamu lebih memilih menjadi burung lemah yang sayapnya patah dan menunggu pemberian orang lain? Sejak saat itu Ibrahim bersumpah, aku akan bekerja seperti aku serius dalam ibadah. Dan aku akan berbagi dengan semua yang aku dapatkan dan hanya mengambil secukupnya. Inilah etos seluruh umat Islam salafus soleh di zaman dulu. Tapi hari ini kita semuanya sibuk membangun kebesaran diri kita sendiri. Sibuk membangun kerajaan pribadi. Kita lupa perjuangan atas nama agama. Kita lupa bahwa agama ini perlu dibela. Ustadz tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan orang-orang yang kaya. Karena Ustadz itu bukan ahli ekonomi. Karena Ustadz itu rata-rata juga tidak mengerti proyek. Kalau yang ngerti proyek, yang ngerti bisnis cuma bingung beli tanah lagi, bangun rumah lagi, bangun istana lagi, bangun terusin. Besok gembel sampean di akhirat. Ad-dunya darun liman la darolah. Rasulullah di dalam hadis qudsi yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ahadisul Qudsiyah. Dunia ini hanya menjadi rumah bagi orang yang tunawisma di akhirat. Maka tidak mungkin kita hidup begini terus. Dengan puasa yang 20 hari kita jalankan, tidak ada perubahan, menurut saya ada persoalan yang serius. Harusnya kita terketuk dan mulai meluntur kegigiran kita. Al-aqrab fal-aqrab. Perhatikan yang terdekat. Mulailah bersedekah dari yang terdekat. Bapak ibu kita perhatikan, ini mau lebaran, kurangnya apa? Adik, ponakan, semua difikirkan. Kalau Allah memberikan kecukupan rizki kepada kita, tidak berarti itu kita miliki sendiri, tapi kita alirkan kepada yang lain. Maka jika ini kita
bisa lakukan berarti puasa kita sudah on the right track. Kita tinggal teruskan, kita lanjutkan dan kita perdalam. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Mampu menahan amarah. Ciri orang yang Islamnya bagus itu adalah terletak pada kendali emosi yang sangat canggih. Jadi orang Islam yang alim itu adalah orang yang stabil rohaninya, yang tidak mudah diprovokasi oleh siapapun, memiliki tingkat kestabilan batin yang istimewa. Menjadi anomali ketika orang itu puasa, ternyata subuh-subuh sudah tawuran. Itu bingung malaikat ini gimana? Wong puasa itu latihan mengendalikan emosi. Kok puasa-puasa kok jadi latihan tawuran? Wong puasa-puasa kok buka terus ganggu orang lain, bikin orang lain marah. Itu anomali, aneh. Aneh. Ini puasa tapi tidak ngerti puasa. Maka seharusnya puasa ini mampu meredakan amarah kita. Membuat kita menjadi bagus kendali emosi kita. Semua ulama-ulama kita memiliki kehebatan dalam konteks ini. Siapa yang tidak mengerti garangnya Sayyidina Umar, ya? Tetapi dia tahu ketika sudah menjadi orang Islam, manajemen marahnya begitu canggih. Energi marah itu istimewa kalau bisa ditempatkan dalam kebaikan. Kegarangan Umar itu tidak padam dan itu bisa ditunjukkan ketika Umar merebut Persia. Kalau tidak ada semangat yang sangat pemberani pada Sayyidina Umar, rasanya tidak akan berani menggertak Persia. Persia itu superpower, ya, kedua setelah Bizantium. Dan untuk mengalahkan Persia itu butuh keberanian hebat. Bahkan Sayyidina Umar waktu itu mau mimpin sendiri. Mau mimpin sendiri. Dan meminta semua suku-suku di Arab untuk mengeluarkan orang-orang terbaiknya. Dengan kuda terbaiknya. Umar selalu meminta cepat. Aku mau pukul Persia. Tapi kemudian diberitahu Umar, jangan kamu maju sendiri, bahaya. Sampai kita kalah, hancur umat Islam. Hancur umat Islam. Kita nanti melihat jenderal perang terbaik Islam Kok yang sangat brilian, ya, memporak-porandakan pasukan Persia. Tapi Umar yang sebegini pemarah dididik Rasulullah begitu mudahnya menjadi sabar, ya, menjadi sabar. Nah, maka kemarahan itu seperti gas di mobil kita. Bukan untuk dihilangkan gas itu. Tapi kita tahu waktunya, kapan kita harus ngebut, kapan kita harus kalem. Nah, orang yang alim itu bukan tidak punya kemarahan. Tetapi teknis mengelola marahnya sudah sempurna. Dia tahu kapan harus marah, berapa persen kemarahan itu harus ditampilkan. Manajemen marah inilah yang harusnya dilatihkan di dalam puasa ini. Karena puasa ini latihannya adalah pengendalian diri. Marah itu juga mengendalikan diri. Maka efek dari pengendalian diri di dalam puasa harus terlihat di dalam kemampuan menahan amarah. Tapi kalau orang puasa tapi marah-marah terus, itu something wrong. Ada yang salah di dalam puasa kita. Yang terakhir di dalam ayat ini Allah menyebut ciri orang puasa itu wal'afina anin nas, pemaaf. Pemaaf ini bukan sekedar pemaaf biasa, tapi kemampuan memaafkan orang lain, bahkan orang yang menyakitinya. Yang namanya orang memaafkan itu pasti benar. Kalau meminta maaf itu orang salah. Tapi kalau wal'afina anin nas, dia benar. Dia benar.
Loh, kita ini seringkali tidak mampu memaafkan karena kita menganggap kita benar. Kata istrinya, oh yang salah suamiku kok. Ya dia yang harus minta maaf. Tidak selesai masalah rumah tangga kalau begini. Memang kalau tidak maaf-maafan itu yang tersiksa siapa? Suami saja. Ya istri juga. Siapa yang lebih bodoh dari suami istri yang mengharamkan atau yang menghentikan kemesraan berlaku di antara mereka berdua? Ya dia sendiri, gitu loh ya. Terus apa keindahan yang lebih indah dari keindahan antara suami istri di dunia ini? Ya tidak ada. Lah terus apa yang membuat dia tetap bertahan di dalam ketidaknyamanan ini? Ya egoisme. Lah terus mau sampai kapan kita egoisme begini? Ya tidak bisa. Maka memaafkan itu kadang menjadi jalan keluar untuk kedamaian. Maka ciri orang yang berkepribadian hebat di Islam itu memiliki kemampuan memaafkan bahkan orang yang mendolimi sekalipun. Rasulullah ketika menggambarkan kekasih-kekasih Allah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Auliya, Rasulullah menggambarkan di antara ciri kekasih Allah itu adalah ya'funa amman dzalamahu. Dia mampu memaafkan orang yang mendolimi dirinya. Kita ini jangankan memaafkan orang yang mendolimi, memaafkan orang yang kita sayangi saja kadang repot. Itu loh ya. Lah wong suami itu loh punya catatan akan kesalahan istri. Lu sampean itu memaafkan orang yang disayang aja repot. Bagaimana memaafkan orang lain? Kadang-kadang anak ke bapak ke ibu itu punya catatan. Duh, yo aneh. Gitu loh, aneh. Ini harusnya kita lepaskan ini. Harus kita lepaskan. Kata para sufi, ruhani orang-orang yang bertakwa itu seperti air. Dia tidak akan pernah terlukai oleh pedang yang paling tajam sekalipun. Kehebatan ruhaniyah yang sangat istimewa ini ditunjukkan oleh para nabi. Bapak lihat bagaimana hebatnya sabarnya Nabi Ibrahim dan bagaimana kemampuan memaafkannya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Itu mengalahkan bumi langit. Kalau kita baca di dalam Sahih Bukhari, bagaimana ketika ketepel besar sudah menarik tubuh Nabi Ibrahim dan pakaian Nabi Ibrahim dalam ketepel besar yang ditarik mau dilemparkan ke kobaran api, itu udah robek bajunya. Bumi ini jerit ke Allah. Ya Allah, aku tidak terima kalau kekasihmu sampai diperlakukan demikian. Izinkan aku membuat gempa hebat agar porak-poranda apinya. Angin jerit ke Allah. Ya Allah, saya tidak terima kalau kekasihmu sampai dibeginikan. Aku akan buat badai hebat sehingga kocar-kacir porak-poranda api ini. Langit pun menjerit. Ya Allah, aku tidak terima kalau Ibrahim sampai dibeginikan. Izinkan aku turunkan air bah biar padam api ini. Apa yang Allah sampaikan kepada bumi, langit, dan angin? Kamu diam dulu. Orangnya masih belum minta apa-apa. Bapak bisa bayangkan kayak apa kesabaran Ibrahim itu. Ngadepi orang yang sangat zalim, api jelas membara, badan sudah jelas-jelas ditarik mau terlempar, masih belum terfikir meminta dan berdoa. Tetap tenang dan yakin Allah pasti menolongnya. Ini tidak bisa, ini kesabaran kelas Nabi ini. Ini bukan kelas Nabi, kelas ulul azmi. Kelas top levelnya Nabi. Kelas top levelnya Nabi. Bahkan saat sudah dilepas, melayang, Jibril datang. Ibrahim, aku harus berbuat apa? Bapak bisa bayangkan, nak, Jibril udah bingung. Tapi Nabi Ibrahim dengan tenangnya mengatakan, aku tidak punya kepentingan ke kamu. Aku tidak punya kepentingan ke kamu.
Kepentinganku hanya ke Tuhanmu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu yang diucapkan Nabi Ibrahim. Cukup Allah. Cukup Allah sebagai pemeliharaku. Allah sebaik-baiknya pemelihara, Allah sebaik-baiknya wakil. Maka ketika Allah mendengar apa yang dinyatakan Ibrahim, malaikat tidak diizinkan beri pertolongan, bumi, langit, udara tidak boleh diizinkan, Allah langsung panggil api. Qulda ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hei api, dingin kamu untuk Ibrahim. Tidak ada yang rusak bumi. Tidak ada yang gempa. Tidak ada yang kebanjiran. Atas kesabaran Ibrahim. Kalau bukan Ibrahim nabinya, kalau model bapak dan saya terus dengar bumi nawarin. Telan semua orang ini. Pasti begitu. Dan karena itu kita tidak boleh diberi kehebatan itu. Hancur dunia ini. Hancur dunia ini. Maka saya senang membaca doanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengatakan begini, ya Allah, jangan engkau turunkan bala bencana kepada kami. Karena engkau tahu kami ini orang yang tidak kuat. Tidak kuat menghadapi penderitaan dan kekejaman bencana. Seperti pandemi COVID ini. Tapi wa ingkana la buddah, kata. Tapi kalau seandainya tidak mungkin lagi. Karena ketetapan takdirmu mengharuskan bencana itu turun. Kata Syekh Abdul Qadir, selamatkan kami ya Allah dari api keganasan bencana yang membakar ini. Seperti salamander yang dia bisa berjoget dan riang di tengah kobaran api bencana. Atau jadikan kami seperti Ibrahim ya Allah, sehingga api itu dingin tak menyentuh kami dan rerumputan tetap tumbuh di sekitarnya. Keren. Oh, saya lihat memang Ibrahim keren. Ya, Ibrahim keren. Bapak berdoa begini, ya Allah, saya tahu pandemi, kami tidak kuat ngadepi pandemi ini ya Allah. Tapi kalau pandemi ini memang harus tetap berjalan. Jadikan kami seperti salamander ya Allah. Tetap selamat walaupun penyakit ini ada di mana-mana. Selamatkan kami dan kaum muslimin. Tapi jika tidak, maka buatlah penyakit itu ringan ya Allah, sehingga tidak berpengaruh, dan seterusnya. Kesabaran. Nah, kita mengukur ketakwaan kita sebagai hasil dari Ramadan ini melalui 3 indikator itu. Kemudian 3 indikator ini kita pertajam di dalam 10 terakhir. Sayyidah Aisyah mengingatkan bahwa Rasulullah di 10 terakhir sejak Rasulullah pindah ke Madinah, Rasulullah tidak pernah tidak iktikaf. Dan iktikaf Rasulullah itu berada di Masjid Madinah karena nempel ke rumah Rasul. Padahal sudah nempel, Pak. Itu kalau nabinya model saya kan sudah nempel. Ya sudah di sini aja, di rumah saja gitu loh. Itu udah pasti begitu. Tapi Rasul enggak. Rasul membuat tempat dari kain tertutup khusus untuk Rasulullah. 10 hari 10 malam Rasulullah tidak makan, tidak minum. Jangan ditiru ini, jangan ditiru. Nanti ditiru iktikafnya saja. Tapi jangan ditiru tidak makan, tidak minumnya. Kita sahabat mau niru dimarahi oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, aku ini udah bisa diberi, aku dapat makan dari Allah tanpa harus makan. Jadi aslinya Pak, kalau Rasulullah itu mau menunjukkan kehebatannya, Rasulullah itu tidak butuh makan. Jadi kalau Rasulullah itu
mau tunjukkan kekuatan spiritualnya yang sesungguhnya, wah ya bingung, kita tidak bisa niru. Makanya Rasulullah waktu ditanya oleh sahabat yang tidak paham, Rasul, kalau Nabi Daud itu sehari puasa, sehari tidak puasa, kalau kamu puasanya seperti apa? Merah Rasulullah. Apa dikira Rasulullah itu tidak kuat lebih dari Daud? Ngawur aja nanyanya. Rasulullah melakukan seperti itu karena supaya umatnya bisa nyontoh. Gitu loh, karena umatnya biar bisa nyontoh. Jangan bertanya tentang kualifikasi spiritual Rasulullah, itu the bestnya the best. Gitu loh ya, udah the bestnya the best. Dan Rasul tunjukkan pada sisi-sisi tertentu. Ketika Rasul tidak sholat dengan siapa-siapa, Rasul sholat dalam satu rakaat. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Cuma Rasul tunjukkan itu pada saat sendiri. Kalau kepingin tahu tingkat spiritualitas Rasulullah, lah kita kadang-kadang niru Rasulullah yang biasa-biasa. Itu mah simpel, gitu loh ya. Pada saat 10 Ramadan, Rasul begitu. Bahkan di dua tahun terakhir di usia Rasulullah melakukan iktikaf 20 hari. 20 hari. Iktikaf itu apa? Ya, sedikit saya mengurai ini untuk 10 terakhir. Walaupun kita masa pandemi belum bisa optimal iktikaf kita, tapi iktikaf itu kalau menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Hambaliyah, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Ini berarti orang NU, orang Muhammadiyah kompak. Karena imamnya kompak. Ya. Apa? Iktikaf itu tinggal di masjid yang dipakai sholat jamaah, utamanya masjid yang dipakai sholat Jumatan, masjid jamek, dalam waktu tertentu dengan niat tertentu dalam keadaan suci. Jadi jangan Bapak kentut terus tetap iktikaf saja, ya wudhu lagi, itu ya sayang. Nah, niat. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Di hati Bapak bunyi, saya niat iktikaf di masjid ini karena Allah. Kalau belum sekarang niat. Pokoknya setiap masuk masjid niat. Setiap masuk masjid niat. Kenapa? Karena masa iktikaf kalau menurut 3 imam tadi, 3 madhab tadi, itu paling sedikit lebih lama sedikit dibanding tumak ninah. Tumak ninah itu berapa ukurannya? Tumak ninah itu diam sesaat tanpa gerakan selama ucapan subhanallah. Jadi kalau orang rukuk kan harus rukunnya rukuk itu tumak ninah di dalam rukuknya. Tumak ninahnya di dalam rukuk itu Bapak harus bisa berhenti tanpa bergerak selama ucapan subhanallah. Jadi kalau ada orang rukuk subhanallah terus begini, sah. Meskipun dia tidak baca doa, sah. Karena baca doa rukuk sunnah. Maka kalau ada yang terawih cepat itu, selama dia itu masih bisa diam selama ucapan subhanallah, sah. Walaupun Bapak jangan begitu. Tapi yang ngerti hukum, jangan tidak ngerti hukum. Terus dikira sholat itu harus lama, harus baca subhanallahnya 10 kali. Itu Bapak sendiri buat aturan. Gitu loh ya. Maksudnya aturan. Jadi ya, sempurna, bagusnya baca 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah sampai subhana rabbiyal azim, subhanallah itu dok. Jadi kalau jenengan tinggal di masjid ini, saya coba lihat itu. Saya bunyi subhanallah itu tidak sampai 1 detik. Subhanallah. Loh, tidak sampai 1 detik. Artinya kalau Bapak tinggal 1 detik itu sudah masuk hitungan iktikaf. Gitu loh. Maka kalau kita tinggal di masjid ini 5 menit, oh ya sudah iktikaf, sudah masuk. Iktikaf sudah masuk.
Asal jangan pakai ukuran Imam Malik. Karena itikaf menurut Imam Malik itu harus sehari semalam. Nggak pulang Bapak di sini terus. Nggak pulang. Giliran mau kawin lagi pakai Imam Malik. Karena kalau janda nggak perlu saksi. Oh saya enak. Imam Malik diambil enaknya tok. Gitu loh ya. Giliran nyentuh istri pakai Imam Malik. Karena Imam Malik nggak batal nyentuh istri. Giliran itikaf sehari semalam baru ndak. Kalau cuma sebentar sampai ndak dapat itikaf menurut Imam Malik. Ganti milih Imam Syafi'i. Nah Imam Syafi'i sebentar udah dapat. Yo jangan begitu, nanti beragama pakai nafsu. Makanya dianjurkan kita itu konsisten dalam madhab itu supaya kita tidak pilih-pilih, ndak nyari enaknya tok dalam agama ini. Nggak nyari enaknya toh, tapi benar-benar ikut konsisten dengan imamnya. Nah itu maka tinggal di masjid, khusus perempuan. Menurut Imam Hanafi, perempuan boleh iktikaf di di musola rumahnya. Jadi kalau ada tempat sholat khusus di rumah ibu boleh iktikaf di situ. Menurut Imam Hanafi, ini enaknya perempuan. Jadi perempuan tidak iktikaf di masjid itu tidak apa-apa menurut Imam Hanafi sambil masak. Terus kalau nanti sholat ya niat iktikaf di rumah saya. Ya. Di rumah saya karena Allah. Dapat pahala iktikaf. Nah pandemi COVID ini bisa dimanfaatkan dengan iktikaf yang model itu menurut Imam Hanafi. Bapak tidak bisa gonceng istri, aku tak ikut goncengan, mumpung kamu dapat ya gak boleh gitu ya, tidak boleh. Kalah kita. Dalam konteks ini kita kalah dengan istri kita. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa iktikaf di masjid, kita ganti dengan uzlah namanya. Ya, kita diam diri, memfokuskan diri kepada Allah dengan ibadah di rumah kita. Bukan iktikaf tapi uzlah. Karena uzlah itu maknanya infiradul qalbi billah. Menyendiri hati bersama Allah. Maka iktikaf itu harus ibadah. Apa yang dilakukan saat kita iktikaf? Saat kita iktikaf yang dilakukan adalah perbanyak sholat malam. Nah, perbanyak sholat sunnah. Tapi harus ngerti waktu haram itu kapan, harus ngerti. Jangan ditabrak saja. Jangan ditabrak saja. Misalnya ini sudah pada subuh langsung sholat. Ini sudah suruk. Ini sudah waktunya suruk jam 5.52. Saya tak tanya, Pak, itu suruk apa tuluk? Lo tulisannya suruk. Sampean paham enggak maknanya tuluk sama suruk? Karena di tulisan ini kadang-kadang suruk ya ditulis tuluk. Tuluk ya ditulis suruk. Lah itu ruwet. Gitu loh ya. Kalau tuluk masih haram. Jangan sholat di waktu tuluk. Itu masih haram. Ya, kira-kira paling cepat 10 sampai 15 menit setelah tuluk itu baru suruk. Kalau Bapak biasa di pantai, tuluk itu baru muncul, suruk itu meletek srengenge kata orang Jawa. Itu cahayanya menyebar, biar itu suruk. Isyraq. Isyraq itu memancar cahaya. Loh, ada jeda antara matahari yang baru muncul dari garis pantai itu dengan sampai kemudian memunculkan cahaya. Itu ada jeda. Saat munculnya matahari sampai mau muncul cahaya itu waktu haram. Kepinginnya mendapatkan pahala sholat isyraq malah jatuh ke waktu haram. Salamu nggak pernah ngaji, gitu loh ya. Itu bahaya, jadi jangan gitu. Makanya saya kalau ngaji selalu tak panjangin. Mesti kalau waktu tuluknya 5,552 pasti saya bablasin di jam 6 lebih 5, jam 6 lebih 9 baru selesai. Yaitu supaya tidak, walaupun begini ya kadang-kadang tetap ada yang nyerobot-nyerobot. Mudah-mudahan benar, gitu ya. Mudah-mudahan benar. Kalau salah kasihan, gitu loh ya. Niat baik tidak cukup.
harus ada ilmu. Niat baik tidak cukup. Semua maling-maling niatnya baik, Pak. Rampok juga niatnya baik. Bapak tanya yang ketangkep KPK, kalau tanya niat baik tidak cukup. Harus jelas ilmunya. Harus jelas ilmunya. Maka tunggu sampai isyraq sholat. Isyraq sholat. Maka kalau sudah begitu jenengan sholat, sudah monggo perbanyak sholat. Kalau enggak, perbanyak tilawatul Quran. Saya memang mengimpikan mudah-mudahan tahun depan kita bisa normal kembali. Ya Allah, senang kalau itikaf itu di manage benar, senang Pak, senang. Kalau ini sudah normal lagi, ayo kita tata. Mosok setahun kita enggak bisa punya waktu khusus untuk Allah. Barang 6 hari saja, barang 7 hari saja. Kita minta kepada istri kita, jangan cari saya dek ya. 7 hari saya mau nginep di masjid. Saya kepingin doakan anak keturunan saya. Saya kepingin doakan kamu supaya kita semuanya selamat dunia akhirat. Mosok ya, dari 1 tahun menyisihkan waktu 6 hari untuk Allah tidak kuat. Pak itu bid'ah. Bid'ah bagaimana? Rasulullah 10 hari kok sampai tak ajari 7 hari kok bid'ah. Itu lebih sedikit. Maksudnya kok 6 hari. Saya mau khatamkan Quran. Sehari 5 juz. Setelah sholat subuh 1 juz. Setelah sholat zuhur 1 juz. Setelah sholat asar 1 juz. Setelah sholat maghrib makan. Repot. Setelah sholat isya terawih 1 juz. Pasti kurang 1 juz. Setelah sholat duha 1 juz. Kan enak kan punya program kan? Kebayang enggak kalau masjid ini kemudian ada program yang begitu? Loh keren Pak. Coba Bapak bayangkan, selesai 6 hari, itu apa yang terjadi di batin? Tidak mungkin Bapak tidak dikasih sesuatu oleh Allah, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini yang tidak pernah kita rasakan. Kita tidak punya momen 10 terakhir Ramadan dengan iktikaf yang istimewa begitu. Tidak punya. Jadi puasa kita datar-datar. Tidak punya kuantum spiritualnya, nggak ada. Ngapunten saya, kalau orang tidur sama istri itu tidak ketemu orgasmenya. Itu tidak enak. Itu loh ya. Ramadannya datar, tahu-tahu lebaran. Loh yuk, nggak ada. Yang namanya orang lari maraton itu ada saat sprintnya. Dan Rasulullah nyontohkan di 10 terakhir sprint Rasulullah. Loh kita tidak ada sprintnya. Semua lagu ada refnya. Itu loh ya. Bayang enggak kalau ada lagu tidak ada refnya? Tidak laku Pak. Tidak laku. Ramadan kita ini Ramadan tanpa ref. Ramadan kita Ramadan tanpa sprint. Ramadan kita Ramadan tanpa ini. Nah, terus bagaimana kalau ini kita tidak bisa dilakukan di masjid secara optimal tadi? Kita sprint di rumah. Ya, kita lakukan kuantum spiritual di rumah. Amalannya tetap tapi dilakukan di rumah. Perbanyak ngajinya. Sementara dikurangi. Pak kan ibadah sosial juga ibadah, sudah usah dalil Pak. Bapak sudah di bulan-bulan kemarin setiap hari sudah sosial terus. Kadang-kadang saya repot dengan orang begini ini. Gitu ya. Mosok cuma 6 hari mau ke Allah saja sudah diributin. Kita kan makhluk sosial. Waduh, setiap hari sudah sosial terus. Betul loh. Setiap hari sudah ngurusin proyek, setiap hari sudah ngurusin urusan duniawi gitu loh ya. Sampean kalau ketemu malaikat disindir bingung sampean nanti gitu ya. Jadi harus punya waktu kita kepada Allah secara intens. Belajar bagaimana menghidupkan hati dengan Allah. Perbanyak zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau orang-orang torekot, jangan ditiru. Saya cuma mau nunjukin. Karena Bapak kalau mau niru harus ada mursyidnya. Orang torekot biasanya Pak 10.000 sehari. Allah-Allahnya 25.000 sehari semalam.
Supaya tahu saja, biar mengerti. Itu murid kelas pemula. Ya, itu murid pemula. Karena saya kadang gregetan lihat orang sekarang itu baru bisa wiritan sedikit saja udah nganggap paling alim. Duh, gitu loh ya. Nggak ngerti kalau orang-orang ahli Quran, hafid-hafid itu sehari semalam 10 juz. Gitu loh ya. 10 juz. Gitu loh ya. Terus kita itu kalau masih begini-begini terus, apa dah malu kita di akhirat? Gitu loh ya. Apa dah malu di akhirat? Harus punya lompatan spiritual. Atau kita banyak sholawat. Saya akan sholawatan sehari semalam 5.000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ahli sholawat nanti hasilnya mahabbah Rasulullah. Kalau sampean ahli sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, nanti ada orang membaca sholawat, batin sampean seperti digedor-gedor. Nggak kuat rasa sampean rindu ke Rasulullah. Air mata sampean akan tumpah. Apa efeknya? Kalau ini terus menguat, pasti Rasulullah hadir di mimpi sampean. Ditemui sampean. Karena ruhani kita ini bisa sambung ke Rasulullah. Dulu ya. Bisa sambung ke Rasulullah. Dan kalau sudah sampai orang ketemu Rasulullah, Rasulullah garansi, faman ro'ani fil manam fasayaroni yaqdatan. Siapa yang bisa melihat aku di mimpinya, pasti dia akan melihat aku dalam keadaan jaga. Janji Rasulullah. Orang yang sampai mimpi ketemu Rasulullah, tidak mungkin dia ketemu selain Rasulullah, karena setan tidak pernah diizinkan oleh Allah untuk menyerupai Rasulullah walaupun di dalam mimpi. Ini adalah persoalan hak batil. Ada kelompok ulama yang mengatakan itu yang dimaksud siapa yang mimpi ketemu Rasulullah bakal ketemu Rasulullah secara jaga, itu bukan di dunia, ketemu jaganya besok di akhirat. Dibantah oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang dimaksud hadis ini Rasulullah menjanjikan pertemuan itu besok di akhirat, tidak ada gunanya. Karena di akhirat orang pendosa sekalipun bakal bisa ngelihat Rasulullah. Nah terus untuk apa dijanjikan ngelihat Rasulullah di akhirat itu? Bukan. Orang yang pernah mimpi ketemu Rasulullah pasti akan ketemu Rasulullah dalam keadaan jaga. Kalau tidak bisa dalam keadaan kehidupan ini karena masih kurang bersih batinnya, pasti sebelum meninggal dia akan ketemu Rasulullah. Dan biasanya menjelang nazaknya sebagai hadiah terbesar atas kecintaan dan kerinduannya kepada Rasulullah. Dan orang yang mencintai akan rela meninggalkan apapun demi kekasihnya, akan rela berbuat apapun asal kekasihnya senang, meninggalkan semua yang tidak disukai Rasulullah dan melakukan semua yang dicintai Rasulullah. Iktikaf. Kemudian poin-poin yang harus dilakukan saat iktikaf ini supaya kita tidak di dalam hadisnya yang tadi sudah disampaikan, ya, bahwasanya Sayyidah Aisyah, ya, menyatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan mundu qadamil Madinah, ya, bahwa Rasulullah itu selalu itikaf di Ramadan sejak Rasulullah tinggal di Madinah, ya. Sejak Rasulullah itu tinggal di Madinah. Nah, ada poin-poin yang kita harus lakukan, ya, saat kita beritikaf. Di antaranya adalah jangan sampai itikaf itu ribut buka HP. Seringkali saya amati, ya mungkin karena tidak pernah ngaji bab itikaf, ya. Sudah tinggal di masjid lama, sampai malam, kadang-kadang sampai menjelang qiyamul lail, ya memang nggak tidur. Saya lihat kok cik khusyuknya nggak tidur sampai malam, saya pikir ngaji di HP-nya, Quran di HP-nya, ternyata buka WhatsApp. Lah, kok WhatsAppan?
Itikaf kok buka sosmed? Kalau Bapak ketemu orang-orang ahli thariqah, ahli tasawuf, Bapak membincangkan dunia itu membatalkan sirinya itikaf. Jadi kalau sudah itikaf, kalau bisa jangan ngomong dunia. Ya. Sementara di off dulu HP-nya. Kalau mau buka HP karena ada persoalan penting misalnya, karena misalnya iktikafnya sehari semalam, mungkin di waktu siang pingin buka HP, keluar dulu ke Selasar, jangan di dalam sini. Gitu loh ya. Kalau sudah berani masuk sini, di dalam masjid ini, tidak ada lain kecuali ibadah. Tidak ada lain kecuali ibadah. Wong makan saja kalau di dalam sini jadi hukumnya makruh kok. Makanya kita harus keluar dulu. Gitu loh ya. Kami harus keluar dulu. Nah ini harus mengerti, yang begini ini harus mengerti. Ya. Tapi tidak membatalkan puasa apabila Bapak batal wudhu, tidak membatalkan itikaf maksud saya ketika batal wudhu, kemudian Bapak wudhu lagi. Kemudian tidak perlu niat itikaf lagi karena sudah tidak membatalkan. Ya. Atau misalnya di depan ada minimarket, terus Bapak butuh keluar sebentar untuk beli sabun, sabunnya habis. Itu tidak membatalkan. Tapi kalau sampai Bapak jualan sabun, ya itu batal. Ya, jualan sabun. Atau terus di situ ada bazar. Terus Bapak, waduh saya tak beli dulu deh, beli ini, batal. Itikafnya batal, kalau masuk lagi Bapak niat lagi. Gitu ya. Tapi kalau untuk kepentingan darurat yang sebentar diizinkan. Ya, diizinkan. Yang begini harus difahami, dan kalau sudah mengerti ini, monggo silakan itikaf. Ya, silakan itikaf, lanjutkan ibadahnya, belajar untuk menyendiri hati bersama Allah. Ya. Belajar fokus ke Allah. Sudah terlalu lama kita ini sudah tidak bisa fokus ke Allah. Sudah terlalu lama. Sholat mau khusyuk, repotnya. Kenapa sih sholat ini tidak khusyuk-khusyuk? Sampai-sampai kata Syabdul Wahab Syaroni itu. Sholat itu tidak khusyuk itu karena dunia terlalu besar di hatimu. Sampai kata beliau itu. Ibadah banyak. Kenapa kamu melihat orang ahli puasanya banyak, wiridnya banyak, sholatnya banyak, kok tidak berubah-berubah? Kalau menurut Syekh Abdul Wahab Sya'roni, karena orang itu tetap mencintai dunia. Orang yang ibadah dengan cinta dunia itu syughlu qalbin wa ta'abu jawarihin. Ya cuma ngerepoti hati, melelahkan fisik. Wa in kana kathurat faqalilah. Seandainya jumlahnya banyak tetap nilainya sedikit di hadapan Allah. Tapi kalau kita bisa belajar melepaskan hubbud dunya, itu ibadah meskipun 1 rakaat itu 1 gunung. Kalau ibadah yang penuh dengan hubbud dunya, meskipun 1000 rakaat itu seperti 1000 butiran pasir. Jadi orang itu kalau mau nata ibadah itu bukan cuma dari memperbanyak jumlah. Memperbanyak jumlah itu enggak signifikan. Kalau tidak diikuti dengan pembersihan di batin, belajar melepaskan dunia dari batin. Selama kita masih punya dunia, ibadah kita pasti kepikiran dunia. Allahu Akbar. Entar lagi mau ke mall ya. Mudah-mudahan imamnya enggak lama-lama. Entar lagi mau nyari ini terus berat. Ngikisnya melalui tafakkur, ngikisnya melalui zikir. Terserah Bapak mau main dengan rasional atau enggak rasional. Sama melepaskan sifat buruk melalui proses rasional atau enggak rasional. Kalau proses rasional, Bapak tafakuri, iya ya, saya selama ini enggak pernah bantu orang tua. Bantu ya enggak pernah serius, saya tidak pernah peduli kepada mertua, pedulinya ya cuman begitu saja, dan seterusnya. Itu akhirnya melahirkan kesadaran, iya saya hidup ini ya cuma sekali.
Saya tidak akan pernah dikenang oleh orang-orang karena kekayaan saya. Karena yang lebih kaya juga banyak. Yang orang kenang, yang saudara kenang itu adalah kedermawanan. Coba kalau Bapak itu dermawan, setiap Lebaran belikan baju ponaan-ponaan saudara. Ini sekarang pasti sudah ditunggu-tunggu oleh ponaannya. Biasanya Pak ini ngasih, biasanya begini. Sekarang tidak pulang kampung, tidak dapat sudah. Oh, tahu-tahu Bapak transfer. Nah, itu terus dikenang. Coba kalau kita sudah tidak ada. Apa yang akan dikenang oleh saudara kita? Tidak ada sudah orang sedermawan dia. Bagus. Bagus. Terus apa kalau misalnya Bapak kaya raya terus Bapak meninggal tidak pernah bantu saudara? Kira-kira saudara Bapak ngomong apa? Ya dia mah kaya untuk dirinya, udah tahu. Tidak ada kisah indahnya itu. Tidak ada kisah indahnya. Maka Ramadan pakai tafakur. Tafakur itu berpikir dari Allah menuju ke hadirat Allah. Satu. Yang kedua, tafakur memikirkan segala sesuatu selain Allah untuk dibawa ke hadirat Allah. Jadi kalau misalnya ngaji tok, iktikaf 3 jam ngaji terus ya capek misalnya. 8 jam ngaji terus capek. Ya diselingi Pak, sholat capek ngaji capek zikiran capek, tafakur. Tafakur 1 ayat Bapak pikirkan. Kenapa ya di sini ini kok ulul albab itu Allah menyebut alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna ma fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Kok di sini cirinya ulul albab 2 ya? Pertama zikir, kedua ahli mikir. Oh, berarti yang namanya ulul albab itu pinter zikiran, yo kritis analisisnya. Oh, itu tafakur. Itu tafakur namanya. Kenapa ya? Di surat Al-Baqarah pertama itu cirinya orang bertakwa itu yu'minuna bil ghaibi. Kok harus iman kepada yang ghaib? Oh iya, karena semua ajaran kita ini basisnya ghaibiyah. Malaikat ghaib, lauhul mahfudz ghaib. Itu kalau orang tidak percaya ghaib, runtuh agama ini. Oh ngerti, ini hasil tafakur. Ya, zikir, tafakur. Nah terakhir, di 10 terakhir ini Rasulullah minta agar kita lebih serius di dalam mengintip-intip Lailatul Qadar. Nah, karena menurut para ulama, Allah biasa meletakkan Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. 10 terakhir. Memang ada penjelasan yang disandarkan kepada Imam Ghazali dan juga Abu Hasan al-Asyadzili di dalam kitab I'anatut Thalibin. Hitungannya para ulama itu kalau awalnya itu hari Jum'ah atau hari Selasa, kemungkinannya di 27 Lailatul Qadarnya. Dan Abu Hasan menyatakan, selama aku dewasa, belum pernah aku meleset dari rumus yang ditetapkan ulama ini tentang Lailatul Qadar. Tetapi jangan juga begini, kata ulama-ulama, ini yang istimewa 27. Mulai nanti malam tidur dulu. Nanti 27 baru mau zikiran serius, mau ngejar Lailatul Qadar. Saya beritahu Pak, itu kayak begini. Bapak jadi pimpinan perusahaan. Tanggal 27 waktunya bagi-bagi THR. Ada karyawan mulai tanggal 1 tidak pernah hadir. Begitu tanggal 27 subuh dia udah datang. Yang lain belum datang, subuh sudah datang. Kira-kira orang ini Bapak kasih bonus atau enggak? Boro-boro dikasih bonus, dikeplai itu. Ya dikeplai. Jadi
Seandainya sudah diberitahu jelas sekalipun Lailatul Qadar itu, kalau memang kita begitu cara mempersiapkannya, tidak bisa dapat piala itu. Ya, maka jangan membedakan hari-hari Ramadan. Semua hari-hari Ramadan itu istimewa. Ya, maka kita usahakan mulai nanti malam kita mulai lebih serius lagi ibadah kita. Tambah kuatkan lagi Qiyamul Lailnya, kuatkan lagi wirid dzikirnya, kuatkan lagi ngaji Qur'annya, kuatkan lagi sholawatnya, kuatkan lagi tafakurnya. Ada kesempatan di masjid, manfaatkan iktikaf. Jika tidak bisa iktikaf di rumah, lakukan uzlah di rumah. Mudah-mudahan itu bisa meningkatkan amaliyah ibadah kita, sehingga kita bisa mendapatkan seperti yang Rasulullah janjikan. Man shoma Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang bisa puasa dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka dia keluar dari Ramadan terbebas dari semua dosa-dosanya. Ingat, ada 5 yang bisa meruntuhkan pahala puasa. Khamsun yuftirna shaim, al-ghibatu wan namimatu wal kadhibu wal nadharu bisyahawat wal yaminul kadhibah rawahu Dailami. Yang pertama ghibah, gunjing, bisa meruntuhkan pahala puasa. Yang kedua namimah, ngadu domba. Yang ketiga bohong, hoax. Yang keempat memandang dengan syahwat. Yang kelima sumpah palsu. Jangan sampai ini terjadi supaya puasa kita bagus. Dan terakhir Rasulullah juga berpesan, man qama lailatal qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang mendirikan Lailatul Qadar dengan penuh keyakinan dan penuh kehati-hatian, perhitungan, maka dia akan terlepas dari dosa-dosanya masa lalu. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang terbebas dari segala dosa, dibebaskan dari neraka, mendapatkan kemuliaan Ramadan, wabil khusus mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Ala hadini wa likulli niyatin shahihin wa ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وجعلنا من المخلصين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا في هذا رمضان من اتقائك وطلقائك وامنائك واسرائك واجرائك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. وآخرا بالله التوفيق والهداية والرضا والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.